Riyadhus Shalihin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris shalihin ila an qala babun fil iktisadi fil ibadah. Qala Allah ta'ala Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Wa qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun qala man hadhihi qalat hadhihi fulana tadhkuru min salatiha qala mah 'alaikum bima tutiqun fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaih muttafaqun alaih. Wa mah kalimatu nahyin wa zajrin wa ma'na la yamallullah ay la yaqta'u thawabahu ankum wa jazaa'a amalikum wa yu'amilukum mu'amalatal mal hatta tamallu fatatruku fayambani lakum anta khudhu ma tuqi fayambani lakum anta khudhu ma tutiquna dawama alaih liyaduma thawabuhu lakum wa fadluhu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa 'izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, wa ya mubdi'an bila mithal. Falakal hamdu, walakal minnatu, walakal syarafu ala kulli hal. Wala hawla, wala quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal aba mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita selalu mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang serta perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih kita diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk berkumpul di dalam majelis ta'lim Ahlul Kisah yang di sini perlahan-lahan sedikit demi sedikit kita membaca daripada satu kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana isi kitab ini mayoritasnya adalah penuh dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyangkut daripada ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Maka insyaallah
dengan hadirnya kita di majelis ini mengkaji daripada ilmu yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertambah pengetahuan kita tentang akhlak, bertambah pengetahuan kita tentang tasawuf, sehingga dengan pengetahuan yang bertambah tersebut bertambah juga semangat kita untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita masuk di bab atau pembahasan yang baru, yaitu bab fil iqtisadi fil ibadah. Pembahasan tentang al-iqtisad. Apa makna al-iqtisad? Al-iqtisad adalah bermakna at-tawassut. At-tawassut yaitu tidak berlebihan, tidak terlalu meremehkan, juga tidak terlalu berlebihan di dalam melakukan sesuatu. Itu namanya tawassut. Tawassut itu diambil dari kalimat di dalam bahasa Arab yang suku katanya adalah wasato. Huruf awalnya waw, kemudian yang kedua sin, kemudian yang ketiga to. Wasato. Yang mana makna daripada wasato adalah tengah. Nah, maknanya adalah tengah. Maka tawassut itu artinya kita selalu memposisikan diri untuk selalu berada di posisi tengah. Sebaik-baiknya perkara adalah yang di tengah. Tidak terlalu kita meremehkan, juga tidak terlalu kita berlebihan. Kalau bahasa Arabnya meremehkan itu namanya tafrid. Kalau bahasanya berlebihan namanya ifrad. La ifrad wa la tafrid, tidak berlebihan. Jadi di tengah-tengah. Maka selalu memposisikan diri di tengah ini matlub atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam segala hal, terkhusus fil ibadah, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita nak melakukan ibadah, melakukan daripada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita diajarkan dan dianjurkan oleh syariat untuk memiliki sikap tawassut. Tidak berlebih-lebihan di dalam ibadah, juga tidak terlalu meremehkan ibadah. Tidak dikit nian, tidak banyak nian, di tengah-tengah. Jadi kalau kita terlalu meremehkan, ujung-ujungnya kaget kita bakal meninggalkan ibadah. Kalau kita terlalu berlebihan, semangatnya terlalu berlebihan, maka sama imbasnya juga akan menjurus kita meninggalkan daripada ibadah tersebut. Maka salah satu solusi biar kita bisa istiqomah adalah al-iqtisad fil ibadah. Kita sering bertanya-tanya mana cara ataupun tips supaya kita bisa istiqomah di dalam satu amalan. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, biar bisa kita istiqomah, yaitu dengan al-iqtisad fil ibadah. Kalau beribadah tuh jangan berlebih-lebihan, juga jangan kita terlalu meremehkan. Selalulah kita ambil posisi tengah-tengah. Dikatakan oleh ulama bahwasanya al-iqtisad fil ibadah itu penting, ibqaan ala nafsi wa daf'an lil malal anha. Tujuan kita ketika beribadah itu di tengah-tengah, tidak dikit nian, tidak banyak nian. Tujuannya apa dia? Ibqaan ala nafsi, supaya jiwa kita ini terjaga untuk menghormati
menghormati ibadah, kemudian jiwa kita terjaga untuk kita bisa daf'an lil malal, menolak atau melindungi dari jiwa ataupun hati kita dari sifat kebosanan. Kita nih kalau terlalu banyak, lama-lama nyelu. Kalau nyelu itu kaget lama-lama kita menganggap ibadah yang kita lakukan seperti adat istiadat. Contohnya, kalau misalnya ada sebagian kita yang ketika dia sudah terlalu banyak ibadah yang cuma satu ibadah monoton dia lakukan, misal yang sering kita lakukan itu sholat taraweh. Sholat taraweh itu kan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma karena jiwa kita belum terlatih, tidak dilatih sebelum bulan Ramadan datang. Bulan Rajab tidak persiapan, bulan Syaban tidak persiapan, masuk bulan Ramadan baru nak berejo. Dia nak nak tancap gas, maka kaget pelaksanaan ibadahnya dia di dalam bulan suci Ramadan, hatinya belum siap, jiwanya belum siap untuk melakukan ibadah tersebut dengan cara yang paling maksimal. Maka lama-lama hari pertama, hari kedua oke lah, tapi makin ujung maka dia akan menganggap sholat ini seperti bukan sholat. Penghormatan dia terhadap ibadah tersebut menjadi kurang. Bukan salah ibadahnya, cuma cara kitanya yang salah. Bukan salah ibadahnya, tetapi kita tidak melatih jiwa kita untuk siap melakukan ibadah. Kemudian gunanya kita iktisad fil amal, fil ibadah, manfaat kita ini tengah-tengah di dalam ibadah adalah daf'an lil malal anha, supaya kita tidak bosan, supaya kita tidak malek, supaya kita terus semangat. Kalau terlalu banyak di saat hati dan jiwa kita belum siap, maka lama-lama, apalagi kalau model kita nih ibadahnya ini ada kendak. Setiap kita melakukan ibadah, biasanya ibadah yang kita lakukan ini ada kendak, ada tujuan, ada motivasi. Apa dia kendaknya, tujuannya ada gawi yang pengen kita tuju. Nah, kita melakukan ibadah supaya gawian yang kita pengen tuju itu berhasil. Akhirnya kita ibadah rajin, sholat duha, maca surat Waqiah, dan seterusnya. Tiba-tiba lama-lama pas lagi semangatnya dapat kabar ternyata gawian kita tidak berhasil, gawian kita tidak goal, atau sudah lama kita melakukan ibadah tersebut tetapi kabar tentang pekerjaan ataupun niat hajat kita belum kunjung ada respon. Nah, hal inilah yang kaget membuat kita lama-lama sudahlah malek kan, sudahlah ditinggalkan ibadah tersebut. Ini gara-gara al-iktisad, gara-gara kita tidak memposisikan diri kita untuk selalu berada di tengah-tengah, yaitu tidak dikit nian juga tidak banyak nian. Diibaratkan oleh ulama, ibadah itu ibarat jiwa kita ini, nafsu kita ini ibarat seperti hewan tunggangan. Jadi nafsu kita seperti hewan tunggangan. Jikalau kita memaksakan di saat kita menunggangi hewan tersebut, kita paksakan untuk menempuh jarak yang tidak dia mampu. Kemudian kita paksakan dionyo itu untuk membawa barang-barang di luar kapasitasnya dia. Nafsu kita ini ibarat hewan tunggangan, katanya ulama. Jikalau kita paksakan hewan yang kita tunggangi itu untuk menempuh jarak yang sebenarnya dia tidak mampu, dan juga kita paksakan untuk membawa barang-barang yang kita punya, kita taruh di pucuk tunggangan tadi,
dengan kapasitas di luar kapasitas yang dia mampu, maka lamo-lamo hewan itu bakal kelenger. Hewan itu bakal kecapean. Ujung-ujungnya dia stop di tengah jalan, ngambek, idak galak, neruskan perjalanannya. Laju kita idak sampai ke tempat tujuan. Ini ibaratnya ulama. Berbeda kalau misalnya tujuan yang kita tuju itu sesuai dengan hewan yang kita tunggangi. Umurnya itu kita sesuaikan. Oh, kalau untuk ini kuatnya berjalan misalnya 15 kilo, tidak lebih. Ya sudah, kita ambil 13 kilo baik, jangan 15 kilo nian. Kemudian barangnya itu kata wong ini pacak ngawak 100 kilo. Ya sudah, kita ngawakkan 80 kilo. Kita di tengah-tengah model mak itu. Maka meskipun jalannya pelan, lamo-lamo bakal nyampi. Berbeda kalau misalnya kita yang pertama tadi tujuannya melebihi daripada kemampuan hewan, kemudian yang kita bebankan kepada dia di luar kapasitasnya, maka mungkin di awal dia semangat karena keberatan. Ya, karena berat barang nih kan. Oh, dia semangat. Kita juga karena nak ngejar waktu tujuannya nih panjang, kita pecut biar dia cepat melaju. Cuma lama-lama dia juga bakal kecapean. Dionyo terduduk, kita juga tertidur. Nah ini, jadi al-iktisad fil ibadah itu penting. Maka di sini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan nufusukum matoyakum fa aslihu matoyakum tusilukum ila rabbikum. Apa dia kata beliau? Nufusukum, jiwa, nafsu kalian. Matoyakum adalah kendaraan kalian untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kalau ada yang mengatakan nafsu ini harus dimatikan. Salah. Yang ada nafsu ini harus dididik. Nafsu ini harus diarahkan, bukan dimatikan. Kalau nafsu ini mati, maka kita tak pacak ngapo-ngapo. Nak, jangankan nak bermaksiat, nak beribadah idak nafsu kan udah kata nafsu lagi. Nafsu anak sudah mati, berarti kau mati. Berarti tak baca ngapo-ngapo. Jadi nafsu ini memang harus ada. Inilah kelebihan dan kekurangannya manusia. Dengan nafsu dia bisa lebih hino daripada binatang. Dengan nafsu dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Makanya katanya Imam Al-Hasan, beliau mengatakan nufusukum matoyakum. Nafsu kalian itu ibarat hewan tunggangan. Matiyah, hewan tunggangan, kendaraan kalian untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa aslihu matoyakum, maka pinter-pinterlah merawat daripada nafsu. Jangan diladas igino. Jangan diladas artinya jangan diberikan beban di luar kemampuannya dia. Kalau memang pendidikan nafsu kita masih tingkat awam. Kalau tingkatnya awam, coro ibadahnya coro wong awam. Naik tingkatan lagi, nafsunya naik ke lebih tinggi, maka ibadahnya volumenya boleh dinaikkan dikit. Kemudian kalau sudah naik lagi, maka dinaikkan mengikuti tingkatan daripada nafsu. Aslihu, pinter-pinter kita merawat daripada nafsu. Jangan kita juga terlalu memberikan dia ibarat kata kesempatan untuk istirahat. Motor, kalau kita pengen merawat motor itu bagus dipakai terus atau tidak dipakai terus. Motor yang kita punya itu mesinnya bagus dipakai terus atau tidak dipakai terus? Tidak bagus kalau bagusnya tengah-tengah. Dipakai terus rusak. Ya dah. Dipakai terus rusak, didiamkan juga. Ana baru beli motor. Akhirnya sayang sama motor baru ini. Ana pajang di rumah. Pajang ana tidak pakai-pakai, tidak ana panaskan mesinnya. Lama-lama
rusak. Nah, jangan juga nafsu kita seperti itu. Nafsu kita apa dia? Oh, kata Nabi itu hati-hati. Nafsu ini jangan dipaksakan. Ujung-ujungnya dia meremehkan. Meloi panggilan hawa nafsu. Nak pergi majelis, oh sudahlah jangan nafsu gino, lambat-lambat. Nah, jangan juga. Nggak boleh. Kemudian apa namanya, kalau terlalu semangat, misalnya kita ada keluarga, kita ada gawian, kita ada kesibukan yang lain. Lalu kita nak menyibukkan diri, aku taunya sehari itu harus 3 kali majelis taklim. Nah, kaki kelengeng. Jadi lambat-lambat. Jadi pendidikan nafsu ini harus disesuaikan juga dengan volume ibadah kita harus disesuaikan dengan tingkatan nafsu. Fa aslihu ma toyakum tusilukum ila rabbikum. Jikalau kalian mampu untuk merawat nafsu kalian, maka kalian akan disampaikan oleh nafsu tersebut untuk sampai kepada Allah. Jadi yang menyampaikan kita kepada Allah adalah nafsu, tapi an-nafsu yang model mana? Al-mutmainnah. Jadi nafsu yang sudah tenang, atau nafsu al-mulhamah yang dionyo itu selalu membisikkan bisikan-bisikan yang baik, yang bagus, atau nafsu yang lawamah. Lawamah itu bawahnya lagi. Lawamah itu apa dia artinya? Di saat kita kendor ibadah, dia nyemangati kita. Payo oi, lah tua kau tu. Jadi lagu lo beladasan. Itu namanya nafsu lawamah. Yang bawahnya lagi nafsul ammaroh bisu. Nah, ini bahaya. Nafsul ammaroh bisu yang selalu mengajak untuk berbuat buruk. Sudahlah, lah masih muda juga. Janganlah ada segino. Nah, ini nafsu ammaroh bisu. Kalau pocoknya nafsu lawamah. Lawamah itu artinya yang selalu mengejek. Ngejek kita kalau meninggalkan kebaikan. Ngejek kita kalau melakukan keburukan. Itu namanya nafsu lawamah. Kalau nafsu al-mulhamah, BCA-nya bagus-bagus tuh lah. Nah, kira-kira kita yang bagian mana lah? Kita ammarah bisu, lawamah, atau mulhamah? Kira-kira? Insya Allah kita paling enak yang di tengah itu nah. Lawamah. Kalau mulhamah tuh caknya belum. Kalau mulhamah tuh caknya belum. Yang baik-baik terus. Kita nih di majelis kadang-kadang masih ada piktor masih ada pikiran-pikiran yang ngajak kita tidak baik. Nyingok wong ini mambunian baunya. Nah kan, ada belum mulhamah. Tapi dengan kita lawamah, insya Allah kita didik terus bakal menjadi mulhamah, lama-lama bisa menjadi nafsu al-mutmainnah. Makanya di sini bisa kita simpulkan bahwasanya di dalam ibadah yang mana ibadah tersebut bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat selalu ana ulangi. Kita ni diberikan 2 oleh Allah. Pertama kita diberikan kesempatan, yang kedua kita diberikan kemampuan. Kadang-kadang ada yang dia punya kesempatan tapi dia tidak mampu. Kadang-kadang ada yang dia punya kemampuan tapi tidak sempat. Nah, yang paling nikmat adalah dua-duanya kita dapat. Kita ada kesempatan dan ada kemampuan. Untuk menggerakkan kesempatan dan kemampuan ini, kita harus punya niat. Jadi, supaya sempat, maka berniat. Supaya mampu, maka juga berniat. Karena kalau wong yang dionyo sempat tidak katik niat, maka dia pasti ngatokan aku tidak sempat. Yang dia sebenarnya mampu, tapi gara-gara dia tidak punya niat untuk berbuat baik, maka dia pasti mengatakan aku tidak mampu. Sebenarnya kalau kita punya 2 itu, punya kesempatan dan kemampuan. Cuma niatnya ini yang sedikit kita jarang sekali untuk menimbulkan niat-niat yang baik. Jadi niatlah dulu. Niat nih motor, penggerak. Dengan adanya niat, maka insya Allah kita akan membuat kesempatan. Dengan adanya niat, maka kita akan menimbulkan kemampuan. Nah, kemudian setelah kita berniat,
Makanya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengajarkan pagi-pagi itu niatlah yang baik. Pagi-pagi sebelum terbit matahari, maka berniatlah sehari ini aku nanda bermaksiat. Katanya Imam Ghazali, sehari ini aku nanda bermaksiat. Kemudian berniatlah kata Imam Ghazali, sehari ini aku nak berusaha setiap detik pengen menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Niat. Nah, niat ini nih motor penggerak supaya pas masuk pagi, dari pagi sampai sore, kita bisa membuat kesempatan dan membuat kemampuan. Jadi pas datang waktu duha misalnya, kita ingat sama niat tadi tuh. Oh ya, aku tadi niat nak melakukan kebaikan. Masuk waktu duha, maka dia akan melakukan sholat duha. Dia bisa sempat, dia bisa mampu gara-gara ado niat. Beda kalau yang tidak punya niat. Mak mano kita melewati pagi, hanyalah nih bae. Ngalir. Kalau bahasa kita nih ngalir be. Meloi harus lamo-lamo kesungsang. Lamo-lamo kesungsang. Nyungsang itu terbalik artinya. Lamo-lamo kita lahirnya nyungsang. Kan? Jadi terbalik, tidak boleh. Jadi harus timbulkan niat. Nah, kemudian ketika kita ada kesempatan, kemudian ada kemampuan, setiap kita pasti ada keterbatasan. Benar tidak? Sesempat-sempat kita pasti ada keterbatasan di dalam kesempatan. Sesempat-sempat kita pasti ada saatnya kita tidak sempat, tidak kober. Kemudian sehebat apapun kemampuan yang kita miliki, maka kita pasti ada kemampuan yang terbatas. Ada kalimatnya kaget kita tidak mampu. Padahal sebenarnya mampu, sebenarnya sempat, cuma Allah termasuk daripada kasih sayang Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Allah menciptakan kita dalam keadaan do'ifa, dalam keadaan terbatas. Tidak pacak kita nak melampaui batas. Batasannya sudah diberikan oleh Allah, baik dalam segi kesempatan ataupun dalam segi kemampuan. Nah, tetapi Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita ini ada keterbatasan di dalam kesempatan dan kemampuan, Allah tidak nyingok apa yang kita gawikan dari amal-amal dan perbuatan. Bukan itu yang dijingok oleh Allah. Tetapi yang dijingok oleh Allah adalah niat. Nah, ini lemaknya. Jadi kalau pagi-pagi kita sudah niat, aku hari ini nak taat ibadah, setiap detik aku nandak bermaksiat, itu sudah dihitung pahala malaikatnya itu. Malaikat sudah, budaknya lah pintar bulok. Kata malaikatnya nih, lah pintar bulok, niatnya nih include. Niatnya ini lah sudah banyak nih, bingung dia, nama mana nih ngurusnya? Bertanya sama malaikat sebelah, mak mana? Tulis kelah udah. Kata malaikatnya itu bahasa ana baik. Jangan kamu sangka, Ustaz, ternyata malaikat pajak bahasa Palembang. Tidak, namanya kan penesan. Jadi itu sudah dicatatkan. Dia niat untuk taat, dia niat untuk menjauhi maksiat. Begitu niatnya itu terlaksana, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kata Nabi Muhammad SAW. Berkat niat tadi, kalau dia dia lakukan, maka 10 sampai 700 kali lipat. Tetapi di saat pagi-pagi dia tadi sudah niat, cuma pas datang waktunya seharusnya dia melakukan, cuma gara-gara ada keterbatasan kesempatan, keterbatasan kemampuan, ujung-ujungnya yang dia niatkan tidak terlaksana, tetap Allah catatkan satu kebaikan untuk dia. Makanya dikatakan oleh sahabat Mu'adz, beliau mengatakan, ini ihtasabtu naumati kama ihtasabtu qaumati. Kata beliau, aku ini mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di saat aku tidur, seperti atau sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah di saat aku bangun tidur. Maksud kalimat ini nih apa dia? Di saat aku tidur, maka aku berharap mendapatkan pahala dari Allah sebagaimana Allah memberikan aku pahala di saat aku bangun. Kita tidak pacak, tidak setiduran yang 24 jam.
Karena kita tak pacak setiduan yang 24 jam, otomatis ibadah kita tidak pacak 24 jam. Ada tidurnya. Taruh kelas sehari itu kita ngurangi tidur tidak 8 jam, 5 jam. Berarti 5 jam itu lewat, bukan ibadah. Benar tidak? Tidak, bukan ibadah. Itu perbuatan yang mubah. Nah, cuma kalau disertai dengan niat. Aku mengharapkan pas aku tidur, aku dapat pahala. Sebagaimana aku dapat pahala ketika aku bangun. Pas bangun aku baca ibadah, dapat pahala. Tapi pas aku tidur tak baca ibadah, solat tidak baca, ngaji Quran tak baca, zikir tidak baca, apa-apa tak baca. Ada caranya supaya pas tidur dapat pahala. Dengan apa? Dengan niat. Dengan apa? Dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah inilah. Makonyo, karena kita ini kesempatan dan kemampuan kita memiliki keterbatasan, ada limitnya, ada batasannya, maka kita sangat perlu untuk al-iktisad fil ibadah. Nah di sini beliau Al-Imam An-Nawawi membawakan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha di sini banyak tafsirannya. Pertama, Toha itu ada yang mengatakan huwa qasamun. Itu artinya sumpah. Demi Allah. Wakila ismun min asma'illahi ta'ala. Ada juga ulama yang berpendapat Toha ini adalah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang berpendapat Toha itu artinya ya rojul, wahai lelaki. Nah, pendapat yang paling masyhur adalah Toha salah satu nama dari nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toha itu sama seperti Yasin. Yasin itu khilaf ulama. Ada yang ngomong artinya duhai lelaki. Maka Toha juga sama artinya duhai lelaki. Lelaki siapa yang dimaksud di dalam ayat tersebut? Mayoritas ulama berpendapat tidak lain dan tidak bukan lelaki tersebut adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toha, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Bukan litasqa tapi litashqa. Karena kalau kita maconyo litasko pakai sin, artinya sako itu ngenjuk minuman. Kalau sako ngenjuk minuman. Tapi kalau tashko pakai shin besar, artinya itu celaka. Jadi beda huruf, beda makna. Ma anzalna, tidaklah kami Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan alaika kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini ada kalimat alaika. Alaika artinya kepadamu. Mu itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena inilah mayoritas ulama tafsir mengatakan Toha itu artinya Nabi Muhammad. Karena ayat setelahnya ada kalimat alaika. Tidaklah kami Allah menurunkan kepadamu wahai Rasulullah SAW. Apa dia yang diturunkan Allah kepada Nabi? Al-Quran, yaitu Al-Quran litashko, agar engkau menjadi susah, agar engkau menjadi celaka. Tidak Nabi, kami menurunkan Al-Quran. Al-Quran yang di situ ada hukum-hukum Allah. Al-Quran yang di situ ada aturan-aturan Allah, ada kewajiban-kewajiban yang wajib untuk dilakukan oleh manusia. Kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad bukan untuk membebanimu, bukan untuk membuatmu menjadi susah, bukan untuk membuatmu menjadi sengsara. Tidak. Justru turunnya Al-Quran yang di situ ada hukum-hukum dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kemudahan demi kemudahan. Jadi kalau misalnya kita punya nafsu, kita punya jiwa,
di saat kita dipanggil untuk melakukan daripada kewajiban yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran, atau kita dilarang oleh Allah untuk melakukan sesuatu di dalam Al-Quran, lalu kita mengatakan, ini nih berat untuk ana, maka kita perlu pertanyakan keimanan kita terhadap Al-Quran. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran, baik kewajiban ataupun larangan, idak kate yang berat, justru untuk menyenangkan, memberikan ketenangan kepada kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ayat ini atau surat ini diawali dengan kalimat yang sangat luar biasa. Toha, wahai Rasulullah SAW, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami, Allah, menurunkan kepada engkau Al-Quran untuk menyengsarakan dan menyusahkanmu. Tidak, Muhammad. Al-Quran ini untuk memudahkan. Maka katanya ulama, di saat kita sumpek, di saat kita lagi ada kesempitan, khususnya masalah rezeki, maka termasuk wasilah ataupun salah satu cara kita untuk mendapatkan kelapangan rezeki adalah dengan kita mengamalkan, membaca daripada surat Toha. Jadi surat Toha ini sama baca Waqiah. Surat Al-Waqiah itu untuk untuk urusan rezeki, supaya rezeki kita dilancarkan dan diberkahi oleh Allah, sama seperti surat Toha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kalau surat Al-Waqiah itu dianjurkan untuk dibaca setelah sholat asar. Adapun kalau surat Toha dianjurkan untuk dibaca sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Jadi ana cerita tahun 2000, sekitar kalau tidak salah 2011 atau 2012. Ana 2011 kejadian ini. Ana waktu itu masih ngajar di Darul Mustafa Sulu. Ana dulu mondok di pondok pesantren namanya Darul Mustafa. Yang punya pondok pesantren itu adalah guru ana Al-Habib Soleh bin Muhammad Al-Jufri. Ana nih banyak yang nyangko muridnya Ustadz Nagib atau Habib Nagib. Ana tidak mondok di Bekasi. Ana mondoknya di Sulu. Nah, waktu itu Habib Umar datang bulan Muharram ke Jakarta. Maka dari Sulu ana berangkat ke Jakarta, nginep di rumah kawan ana. Ada si Kok Wong yang dia curhat. Dia ngomong, Ustadz, ana ini punya usaha, setiap muka usaha bangkrut. Maka ana spontan asak ngomong. Karena ana ini hobi ngomongnya asak. Yang penting jangan ucap karena jadinya maca-maca. Jadi ana ngomong sama dia, inti coba ngamalkan, inti baca surat Toha. Surat Toha. Kapan Ustaz? Kapan Bib? Dia ngomong, inti baca sebelum sholat subuh. Ana ngomong sebelum sholat subuh. Ya sudah Bib, kata dia. Ya sudah Bib, ana nak ngamal genyo. Dia sudah ada niat. Subhanallah, itu ana ngomong pagi. Ana ngomong pagi. Zuhur dia balik lagi. Ini Zuhur dia balik lagi ngari anak. Beb, gayanya sudah lain apa? Gayanya sudah lain. Udah beda dengan gaya yang tadi. Beb, nang apa kata anak? Alhamdulillah Beb, belum ana baca surat tu. Baru niat Beb, ana dapat rezeki nomplok kata dia. Nah, ini jadi ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kita yang sekarang ini di masa-masa sulit. Jujur, galau-galau kita sulit. Urat kita ni lah metu galau. Alis kita lah sudah pagak mato, benar tak? Kalau tidak pagak mato bukan alis namanya. Benar kan? Ana tadi ngomong sama Bib Mahdi. Sama Bib Mahdi ada Ustaz Kamil penesan. Ana kan hobi penesan. Kata ana, kita nih Bib pacak nyingok pribadi seseorang tu dari alisnya. Ana ngomong, kalau alisnya dia pagak dari mato kurang dari 2 jari, maka kata ana wongnya galak nyalak wongnya meleser. Kalau ana ngomong tadi tu meleser tu apa? Dia meleser diam-diam ngabesi meleser. Diam-diam ngabesi. Kalau kata wong Jawanya kelemun
Kelemun. Jadi anak ngomong, kalau wong itu tuh alisnya paga dengan matonya kurang dari dua jari, maka dia wongnya melese, kata anak. Akhirnya saling ngawas kalau. Saling ngawas, kalau sudah saling ngawas anak ngomong, ya Habib, kata anak, namanya alis tuh paga mato tuh lah. Kalau jauh bukan alis. Oh yunian lihat kata dia kena budi. Alhasil, jadi siapa wong tadi itu dia ngomong anak be belum maco, baru niat be, tiba-tiba langsung mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini kita hidup di masa sulit. Di masa sulit, galo-galo inti nak curhat sama siapa, pasti balasan curhatnya sama aku juga. Aku juga mah itu. Nah, yang kayo lagi mengutuk, apalagi yang miskin. Yang punya toko, bertahan be jadilah. Kalau yang tidak punya toko, nah kena mana dia? Nah, tapi ingatlah, kita nih punya Allah Subhanahu wa taala. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kehidupan ini cuma nyalan ke baik gitu. Kita cuma sebatas nyalani takdir. Apapun yang akan kita hadapi, yang akan kita alami, itu sudah ditakdirkan dan disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mano kita mempunyai cara untuk merawat kita punya hati. Jangan sampai dunia susah, hati kita melok susah, jangan. Nah, biar tidak susah nak mano, yo ini baca Al-Quran. Biar tidak susah nak mano, yo ini amalkan surat Toha. Insya Allah nak sesusah-susah wong kita tetap senang, meskipun kita tidak punya duit. Kita masih baca mesem. Mesem, ngapa kau mesem nih? Tidak duit. Ya kan? Ada wong yang mesem karena punya duit, ada yang mesem tak kate duit. Nah, ngapa mesem? Menang mesem juga. Kehidupannya ini sama, cuman mesemnya yang berbeda. Nah, nikmatilah hidup. Hidup inilah susah, jangan dibuat susah. Nikmati. Kita ini nak nikmati hidup dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, itu ada beberapa sebab nuzulnya, ada beberapa riwayat. Dari riwayat itu ada dua yang paling masyhur. Pertama, Nabi Muhammad SAW ketika diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad Al-Quran di kota Makkah, maka beliau ijtahada fil ibadah hatta kana yurawih baina qadamaihi fi shalah lituli qiyamih. Nabi pas awal-awal dapat wahyu dari malaikat Jibril, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau ini ijtahada fil ibadah. Ibadahnya itu luar biasa hebat. Sampai katanya ulama disebutkan Nabi itu karena yurawih baina qadameh. Beliau itu kadang-kadang mengistirahatkan salah satu kaki beliau yang dipakai untuk sholat. Kita nih kan kalau tegak lama-lama kan kesel kan, yang dimakannya pinggang kan. Yang dimakannya kan pinggang disakit. Nah, Nabi Muhammad SAW untuk ngakali supaya ada istirahat di dalam sholatnya beliau. Sholat beliau itu panjang, lama tegaknya. Nah, supaya ada yang baca istirahat salah satu kaki beliau, maka beliau tegak di kaki yang siko. Misalnya, topangan badan beliau ditopang oleh kaki kiri. Jadi kaki kanan baca istirahat. Kaget selesai, agak lemah kaki kanan, balik. Berat ke kaki kanan, kaki kiri baca istirahat. Kana yurawih baina qadamaihi fi shalah lituli qiyamih. Maka di saat ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala turun ayat ini. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Jangan cak itu Nabi Muhammad. Kalau ibadah jangan berat-berat. Jangan terlalu memaksakan diri. Semampunya lakukan ibadah fil iktisad dengan cara tengah-tengah. Jangan kita terlalu teledor, juga jangan terlalu berlebihan. Jadi itu asbabun nuzulnya. Ada juga yang mengatakan bukan itu asbabun nuzulnya. Riwayat ini mengatakan di saat orang-orang kafir Quraisy melihat Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabat, mereka itu beribadah melakukan sholat di kota Mekah, maka ada komentar-komentar dari wong kafir Quraisy. Mereka ngomong, "Oi, sago masuk Islam nih. Sago masuk Islam. Mati," atau dia. Berat.
Jadi you ngomongin Muhammad sama kawan-kawannya itu nasaru dengan ibadah, dengan ibadah. Ini berarti bekatnya Islam nih. Tidak usah masuk Islam. Nah, maka turunlah ayat ini. Toha mahanzalna alaikal Qur'an alitashko, untuk menjawab daripada komentar wong kafir. Islam itu tidak berat, Islam itu ringan, jangan dibebani hukum-hukum Islam. Jadi itu ada dua pendapat ulama. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridu, Allah selalu menginginkan, berkehendak, bikum, terhadap kalian, al yusra, kemudahan. Wala yuridu bikum, dan Allah tidak pernah menginginkan untuk kalian al usra, mendapatkan kesusahan. Jadi ini jadi kaidah, setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tidak pacak salat sambil tegak, yo duduk. Kalau tidak pacak duduk, yo ngoling, dan seterusnya. Makanya di saat kita tidak pacak duduk gara-gara penyakit, atau tidak pacak duduk gara-gara tidak katik banyu, mak mano cara salatnya? Dengan tayamum. Kita dak katik banyu, idak katik debu untuk tayamum. Nak berwuduk dak katik banyu. Nak bertayamum dak katik debu. Di mana berarti? Nak berwuduk dak katik banyu. Nak bertayamum dak katik debu. Di mana? Tempat dak katik banyu, dak katik debu. Di mana lah? Pesawat. Sekarang nih pesawat. Jadi jangan nyusah ke diri. Artinya pun nak maksudkan berwuduk di toilet pesawat itu. Woi, kaget kalau misal wong 300 itu. Misalnya, inti bayang lah. Wong 300 berwuduk di toilet, kalau ulah banjir pesawat dulu kak. Kita sedangkan nak buang air kecil itu kalau mencet mencet tombol kerannya. Yang pernah naik pesawat biar nak cerita nih. Yang tak pernah jangan mayang ke. Tak masuk, tak nolak. Ini khusus yang pernah naik pesawat. Pesawat tu ada toilet. Toilet tu kamar mandi. Bahasa kitanya jamban. Ando. Nah, pintunya tu pintu lipat. Hati-hati jangan salah. Kalau dia hidup lampu di luar berarti ada wong. Kalau tidak hidup berarti kati wong. Kadang-kadang wong itu juga kapan hidup lampu tu kalau ngunci dari jero. Kalau tidak dikunci dari jero maka itu tetap gelap. Kadang-kadang wong ada di jero tidak ngunci, pintunya tidak dikunci yo. Berarti lampu di luar tu gelap kan? Wong nak masuk dari luar nyangkok ini nih kosong, tak taunya berisi. Masuk tak omongan anak? Kamunya ini, kamu tak naik pesawat masalahnya. Iya bahaya. Pesawat itu ada toilet. Nah, kalau di jero toilet tu ada wongnya, maka lampu di luar hidup. Lampu di luar itu hidup. Lampu luar itu hidup, mak mano kodenya, dia ni nyambung. Nyambung kabelnya tu, lampu itu nyambung kabelnya dengan kunci dari jero. Jadi kalau ada wong masuk, dia tidak ngunci, dirapat ke maka lampu tu hidup tak? Tidak hidup. Nah, kalau tidak hidup, wong di luar nyangko tak kate wong pas nongol pintu, wah. Aduh. Kejadian sering je itu. Nah, jadi jangan lupa kalau masuk toilet carilah kuncinya. Cek je itu agak tertutup. Itu kalau kita mencet tombolnya banyak dikit. Banyak dikitnya. Untuk istinja susah, apalagi dipakai untuk wuduk. Maka jangan paksakan kalau misalnya kita perjalanan panjang dari Jakarta ke kota Mekah, ke kota Jeddah atau ke kota Madinah untuk umroh, insya Allah kita umroh, amin. Maka pas kita berangkat itu kan 9 jam kan, di pucuk pesawat 9 jam. Kita melewati beberapa waktu sholat. Nah, pas nak sholat jangan maksudkan wuduk. Ustaz, kalau itu tak baca wuduk pesawat, aku nak nahan wuduk di bandara wuduk, aku tahani. Tidak ku batal ke. Tak boleh juga. Maksudkan diri. Oh, kalau itu Ustaz, aku nak mawat debu. Aduh jamaah umroh tu yang diajari masih nak cowok dia. Oh, kalau aku tak kalah Ustaz. Aku nyiap ke sapu tangan, kuisi debu. Tadi kaget di pucuk pesawat, aku nak tayamum. Nah ini. Sudah ada kemudahan kok nyari yang itulah sifatnya manusia. Giliran ada yang mudah, pengennya susah. Giliran ini nih susah, dia pengenmu. Nah ini repotnya gitu. Kita selalu pengen tampil beda. Kan salah. Tampil beda tuh salah. Kalau beda dari Al-Quran, beda dari hadis. Alhasil
pesawat itu kalau kita punya banyu wudu, alhamdulillah sholatnya pacak pakai banyu wudu. Tapi kalau misalnya batal, ya batal ke, jangan dipaksa, diempet ke. Jangan sampai ngentut. Akhirnya metu anginnya dijemput. Ini kan ada kan? Ada kan baca kan kita tahan kan? Nah ini, air ujung-ujung kembung. Nah ini repot, nyiksa diri. Nak buang air kecil, buang lah, jangan ditahan-tahan. Ini ngapo? Ya nggak batal wudu aku nak sholat. Jangan, batal ke lah. Ade sholatnya mak mano? Ada cara hurmatul wagen. Sholat itu faqidut tohuren. Bukan hurmatul wagen, tapi sholat faqidut tohuren. Apa dia? Sholat wong yang tidak punya banyu wudu dan tidak punya tayamum. Mak mano dia sholat? Ya sudah, tidak usah wudu, tidak usah tayamum, langsung be sholat. Allahu Akbar. Ya, sholat di pesawat duduk apa tegak Ustaz? Ya bagi jualan rewek. Bertanya kalau. Ya. Oh, udah kan dia sholat. Nah, kaget begitu dia nyampe, sholatnya yang di pucuk pesawat itu dikodok. Kenapa? Karena sholatnya itu cuma sebatas menghormati waktu. Bahkan, ana ulangi, bahkan kalau kita pun sholat di pucuk pesawat pakai banyu wudu, sholatnya kita tetap kita wajib kodok. Lo kenapa wajib kodok Ustaz? Karena kita tidak ngadep kiblat. Misalnya ngadep kiblat, sholatnya duduk. Misalnya tegak, nah kalau tegak ngadep kiblat, ruku sempurna, sujudnya sempurna, maka itu baru tidak kodok. Mungkin tidak tapi? Mungkin tidak kita sholat pesawat tegak, kemudian sujud, ruku, ngadep kiblat sempurna, mungkin tidak? Jangan ngomong tidak, kalau tidak benar. Bisa, aku tidak pernah naik pesawat. Bisa di depan pramugari sana tuh ada space, ada tempat, ada beberapa pesawat yang nyiapkan tempat untuk sholat. Ada Yemenia misalnya pesawat di Yaman tuh ada tempat untuk sholat. Sholat sambil tegak, ngadep kiblat, sujud, ruku sempurna, maka itu tidak wajib kodok kalau pakai banyu wudu. Tapi kalau pakai banyu wudu, sholatnya sambil duduk, tidak ngadep kiblat, meskipun pakai banyu wudu di pesawat, maka sholatnya itu wajib untuk dikodok. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kalau memang dikodok, ya sekalian beda usah sholat sama sekali. Benar tak? Benar tak? Kita pikirnya itu. Ustadz, kalau memang bakal dikodok, lemaklah tidak usah sholat sama sekali. Benar tak? Ya benar juga. Salah. Loh kenapa? Karena kalau kita tidak sholat di pucuk pesawat, maka kita terhitung bermaksiat. Nah, sholat itu untuk apa? Supaya kita tidak tercatat di catatan malaikat bahwa di waktu zuhur ahli ini tidak sholat zuhur. Nah, kita tidak dicatat seperti itu. Kenapa? Karena kita sholat menghormati waktu, makanya wajib dikodok. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kita baca sedikit hadisnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, katanya Siti Aisyah, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, beliau masuk ke rumah Siti Aisyah. Wa indaha imra'atun, dan di saat Nabi Muhammad masuk, tiba-tiba di samping Siti Aisyah ada seorang perempuan, sahabat Rasulullah SAW. Qala, maka Nabi Muhammad bertanya, man hadhihi, siapa ini wahai Aisyah? Siapa ini wahai Aisyah? Jangan ditanya, kaget kita nih pikiran-pikiran yang tak macam-macam nih. Ustaz, waktu itu Nabi itu pas masuk tuh betina tuh pakai hijab atau tidak? Nyanyi segino namanya. Nyanyi segino. Tak usah dipikirkan yang model-model itu tuh. Tak usah pikirkan. Pakai hijab atau tidak? Tidak usah ditanyakan. Sedangkan perempuan kota Madinah, depannya sama belakangnya beda kejingoan yang mana? Artinya pasti mereka tutup. Man hadhi? Siapa itu, katanya Nabi Muhammad? Qalat, dijawab oleh Aisyah, hadhihi fulanah. Ini fulanah. Ini fulanah. Tidak disebutkan namanya di dalam hadis. Diceritakan oleh Siti Aisyah namanya no name, tidak kati nama. Maka hadis ini kalau di dalam ilmu hadis disebut hadis mubham, karena ada satu sahabat yang namanya disembunyikan. Untuk apa disembunyikan? Yo tergantung Siti Aisyah motivasinya apa. Beliau tidak galak nyebutkan namanya, mungkin kesian, dia kaget malu, atau mungkin karena biar wong yang setelahnya mencari tahu, biar ada ijtihad di dalam ilmu. Nah, ternyata nama ini ada disebutkan oleh ulama. Al-Khatib beliau ngomong, hiyah al-Haula bintu Thuwaib. Namanya perempuan tersebut adalah Haula bintu Thuwaib. Haula ini, fulanah ini, katanya Siti Aisyah ketika ditanya oleh Rasulullah,
Aisyah, ini nih siapa? Maka dijawab, ini nih fulana, ini nih haula wahai Rasulullah SAW. Maka tadhkuru min solatiha, Siti Aisyah apa namanya, hadhihi fulana tadhkuru min solatiha. Siti Aisyah sedang menceritakan kepada Nabi Muhammad apa yang dilakukan oleh haula ini daripada banyak sholat. Haula ini Nabi luar biasa. Bahasa gitunya ini kan luar biasa. Sholatnya alang kerajinnya. Sholatnya tuh alang kebanyaknya. Siti Aisyah menceritakan ini kepada Nabi Muhammad. Siapa yang banyak sholat? Perempuan ini, haula tadi. Haula ini Nabi luar biasa hebat ibadahnya. Maka apa tanggapan ataupun sikap Nabi Muhammad SAW? Mah, kata Rasulullah, mah, sudah diam Aisyah. Jangan kau ceritakan lebih banyak lagi. Ada yang mengartikan ucapan mah itu diamnya itu untuk Aisyah. Mah, diam Aisyah. Jangan kau ceritakan tentang banyaknya sholat fulanah ini. Jangan memuji wong di hadapan wong itu dewek. Takutnya kaget dia terbuai dengan pujian. Kita nih kalau nak muji wong jangan di depan dia. Oh masya Allah hebat nih nantum nih. Kaget dia terbang. Kaget dia terbang, tiba-tiba dia nak idak nijak bumi lagi. Nah. Nyampak kaget. Jangan. Kaget dia ini. Jadi kalau nak muji di belakang be. Jangan kita muji di depan wong, takutnya kaget gara-gara pujian kita dia idak jadi istiqomah. Mahnya itu untuk Siti Aisyah. Ada juga ulama yang berpendapat bukan untuk Siti Aisyah, tetapi mahnya itu untuk fulanah tadi. Mah, jangan cak itu wahai perempuan. Jangan cak itu wahai haula. Jangan kau terlalu nafsu di dalam sholat, di dalam ibadah. Alaikum bima tutiqun. Hendaknya kalian itu melakukan kewajiban sesuai apa yang kalian mampu. Ibadah tuh semampunya, jangan terlalu dipaksa. Fa wallahi, demi Allah kata Nabi Muhammad SAW, la yamallullah, Allah tidak akan pernah bosan. Maksud bosan di sini bukan arti Allah malik, bukan. Allah tidak akan menghentikan untuk memberikan pahala kepada kalian hatta tamallu, kecuali kalian dewek yang berhenti di dalam ibadah. Kapan be kita ibadah, Allah siap untuk memberikan ganjaran pahala. Allah tidak pernah menghentikan pahala. Cuma sampai kapan? Sampai kita dewek yang berhenti. Artinya jangan kita terlalu semangat. Misalnya sebulan 30 hari, sehari semangat 24 jam tidak non-stop gitu. Tidak berhenti ibadah, pergi majlis taklim, habis ini. Tidak ini diurusi dunia itu, tidak diurusi lagi. Sehari be tapi 29 harinya KO. Nah ini dah. Maka sehari itu Allah berikan pahala. Yang 29 gara-gara kita tidak ibadah, maka Allah tidak memberikan pahala. Fa wallahi la yamallullah hatta tamalu. Allah tidak bakal bosan, tidak bakal menghentikan memberikan pahala kepada kalian sampai kalian sendiri yang menghentikan ibadah. Wa kana ahabbuddin ilaih, dan ahabbuddin sebagus atau yang paling dicintainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ad-din di sini artinya ibadah. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai adalah maksudnya yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ma ibadah dawama sohibuhu alaih, yang diistiqomahi oleh orang yang melakukan ibadah tersebut. Sebesar-besar pahala ibadah adalah ibadah yang istiqomah, meskipun ibadah yang dia lakukan hanyalah sedikit. Ada wong yang sehari dia ibadah 29 nyo idak, berarti 29 nyo dia absen. Tapi ada wong yang dionyo sehari ada 3 jam khusus untuk ibadah. Setiap hari dia seperti itu, maka setiap hari dia tidak absen. Ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan dari hadis Rasulullah SAW untuk kita iktisad fil ibadah.